Masih bersama saya Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, tadi saya bertanya sesuai dengan tema judul program Rosi malam hari ini. Luhut jadi calon Ketua Umum Partai Golkar. Pak Luhut mengatakan ya, mau selama tidak berkelahi dengan Pak Erlangga. Ya. Gitu ya Pak? Ya. Dewan Pakar menyebut nama Bapak layak untuk menggantikan Pak Erlangga. Saya kutip pernyataan salah satu anggota Dewan Pakar Partai Golkar, ya waktu konpres kemarin dia mengatakan orang yang duduk di pemerintahan super hebat. Siapa yang selevel dengan Pak Erlangga? Ya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Bapak dianggap super hebat, nggak cuma super tapi hebat. Pak Ridwan Hisyam ini Bapak yang suruh ngomong ini? Oh, saya kenal Pak Ridwan Hisyam ini kan juga nggak dekat. Saya nggak pernah. Untuk apa saya nyuruh-nyuruh itu? Apa sih penting? Popularitas juga nggak ada urusan buat saya. Saya kan cukup populer ya. Jadi kenapa lagi? Mau apa lagi? Jadi ya gimana ya Rosi ya? Tapi kalau dibilang super hebat, Bapak merasa apa? Saya enggak lah. Saya biasa-biasa aja. Saya sama dengan menteri-menteri yang lain. Ya mungkin saya lebih senior, lebih tua. Sehingga presiden kasih banyak pekerjaan ke saya. Menurut saya wajar-wajar aja. Cuman buat saya Pak Luhut ya, Dewan Pakar ini nggak jelas. Ya. Ketika mengevaluasi kepemimpinan Partai Golkar, lalu mengevaluasi performa Ketum Erlangga, dan kemudian sampai dengan definisi bahwa harus ada Ketua Umum Partai Golkar yang baru, super hebat, namanya Opung Luhut Binsar Panjaitan. Satu sisi Ketua Dewan Pakar ini mengevaluasi kinerja Ketum Partai Golkar Erlangga sibuk, harus keluar kota, turun ke bawah ke daerah karena pembantu presiden sebagai Menko Perekonomian. Tapi minta digantikan oleh Menko Marves. Kan gak jelas, sama aja sama-sama Menko kok. Berarti kan ini sebenarnya hanya pribadi aja ingin menggoyang Ketum Erlangga. Ya saya pikir, saya kan tanya mereka juga, kok kalian begini? Ya mereka balik tadi yang Rosi bilang, hasil survei kami kok kita terus menurun. Kenapa? Saya tanya kenapa? Ya kami merasa begini. Ya saya nggak enak juga sebenarnya cerita itu. Mereka banyak komplain. Dan saya juga beritahu Erlangga, nggak kamu perbaikin dong itu. Gitu. Saya beritahu ke Erlangga. Kita berteman baik. Tadi saya malah ketemu tadi ke Apexi asosiasi kepala bupati-bupati. Kita tidak ada masalah. Jadi dewasa kok semua. Jadi baik-baik aja. Salah satu juga yang kemudian dianggap cawe-cawe presiden, Golkar dianggap tidak terlalu nggak ketahuan atau jelas apakah ikut arahan, karena partai lain kan semua mengatakan ikut arahan Presiden Jokowi, hanya partai Golkar yang tidak secara terbuka. Enggak juga. Presiden tidak pernah nyampurin tuh, benar-benar saya bilang Ros, nggak pernah.